بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأزواجه أجمعين. اللهم افتح لنا بسبيل العارفين آمين. آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلى حضرة النبي بركاته بمعجزته بشفاعته ببركة وكرامته من مشايخنا إلى المشركين ونظيم خصوصا ببركة والمشيخ القادر جلالك ونسأل سوى الله سوى الحضرة من كل حاضر الشيخ المكرم شيخ الله مبارك بن محمد حاضر الشيخ المكرم شيخ الشيخ المكرم جميع أولياء بهذه القرية بهذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Musholla Darul Jannah Pak Haji Yayat dan seluruh jajaran pengurus, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan selalu diberikan keistiqomahan dalam memberikan pelayanan kepada umat. Amin. Para bapak jemaah atau ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya Kota dan Kabupaten Tangerang, insyaallah selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya,
pengetahuan alim. Kalau satu orang alimun, ya, kalau banyak berarti ulama. Itu jamaknya ulama. Itu. Dan mereka itu meneruskan tugas daripada Rasul. Sebagaimana sebuah hadis, inna ulama rajul amin. Sesungguhnya para alim itu adalah pewaris para nabi. Mereka dididik oleh Rasul. Mereka kemudian ditingkatkan kesuciannya oleh Rasul. Sehingga di antara mereka para sahabat ada yang tingkat ketakwaannya hampir menyamai Rasul. Kalau ada orang yang tingkat ketakwaannya hampir menyamai Rasul, hampir menyamai Nabi, tapi karena dalam akidah kita disebutkan la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka bukan nabi. Sehingga zaman Rasul, zaman sahabat, kalau ada orang yang ngaku nabi, segera dikonfirmasi tabarun. Kalau benar ngaku juga, sudah lakukan paling dia penggal kemana. Karena itu namanya bubur, istilahnya gitu ya. Bubur sudah menyalahi akidah. Maka zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq seperti dari Rasulullah Muhammad SAW ada yang ngaku sebagai nabi. Siapa? Musailama al-Kadzdzab. Langsung didatangi beliau, dikonfirmasi apa betul keyakinannya kayak begitu. Nah, ternyata dia mempertahankan keyakinannya, maka diberikan saksi oleh Khalifah saat itu. Ya, Musailama al-Kadzdzab. Nah, mereka para ahli, mereka ulama yang tingkat ketakwaannya sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir oleh Rasul, tidak berhak mereka dipanggil atau diberikan predikat sebagai seorang nabi. Tidak berhak. Mereka cuma bisa berhak mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah. Apa bahasa Arabnya kekasih? Ya, bentuk jamaknya aulia, bentuk singkatnya mufradnya adalah wali. Jadi para alim itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka ulama-ulama waliullah. Setuju tak kalau saya bilang bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah waliullah? Waliullah. Setuju tak? Setuju. Masa tak setuju? Beliau bukan waliullah. Dia waliullah, sampai setuju. Ya. Karakter seorang kekasih Allah ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau dididik langsung oleh Rasulullah sampai di dalam kolom beliau itu tersemat apa? Labdul Jalal Ismullah. Karena semua malaikat yang pikirnya khafi itu bermuara kepada beliau, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau saya bilang wali itu sekarang sepakat ya. Beliau dikenal sebagai al-Qaw, membela membedakan yang hak dan yang batil secara gamblang. Maka kehadiran beliau itu dinantikan oleh Rasulullah SAW
al-sudur. Kalau ada hubungan atau ada di sebuah jalan, syaitan itu langsung cari jalan yang lain. Itu termasuk dalam kita al-sudur, gitu ya. Syaitan itu cari jalan yang lain. Karena kali dalam waktunya termasuk terpakai ismudan, ya, tertahan ismudan. Ya, masih banyak lagi ya wali-wali yang dikader oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada itu kita kisah 60 sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, para wali ini kemudian juga mendidik kader-kader setelahnya, gitu ya, mendidik cara membaca Al-Quran, mendidik cara menjelaskan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga bagaimana mentazkiyah qalbu mereka, generasi-generasi setelahnya, lalu kemudian bagaimana mengajarkan mereka ta'limul kitab. Dan mereka, para ini, para ulama awliyaullah ini, mereka kisah-kisahnya, biografinya itu ditulis oleh murid-muridnya, gitu. Dan yang kemudian kita kenal sekarang sebagai manqobah, ya, manqobah waliullah. Jadi kalau Rasulullah SAW meninggalkan legasi warisan berupa sunnah Rasulullah, para awliyaullah ini meninggalkan legasi, meninggalkan warisan berupa manqobah. Ya, kalau Bapak baca kitab Sunan At-Tirmidzi, itu ada bab tersendiri mengenai manaqib para sahabat Rasulullah. Jelas-jelas dalam judul pasalnya itu adalah manaqib. Manaqib Sayyidina Abu Bakar, manaqib Sayyidina Abu Bakar, manaqib Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Ya, jadi jangan-jangan Bapak malah sudah pernah buka kitab Sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan doang. Di laptop saya lengkap nih Pak. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmidzi, ya, ada Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, lengkap di sini. Makanya saya kalau ada uang kita ada di sini semua dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk teknologi, gitu ya. Nah, para wali itulah kemudian juga mengkader ulama-ulama seterusnya di generasi-generasi setelahnya sampai kepada umat zaman sekarang. Nah, sekarang ini kita sedang berusaha mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para aulia Allah, terutama ada guru kita Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadasahullah. Jadi penting ini kita membahas atau mengkaji manaqib, ya. Seperti itu jadi penjelasannya. Jadi bagi hari ini baru tahu atau baru hadir, ya, ngapain sih kita manaqib? Nah, ini salah satunya adalah dalam rangka mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para aulia Allah. Nah, salah satu manqobah buat Syekh Qadir Jilani tadi, beliau berjalan ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk kepada itu, saya akan kisahkan dulu apa yang disebut dengan ziarah. Ya, hukum ziarah kubur. Nah, ini dulu di hukum ziarah kubur nih. Nah, ini kita seringkali dalam berbagai dalam berbagai
kubur itu awalnya dilarang, tapi kemudian akhirnya diperintahkan. Karenanya ziarah kubur itu menjadi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Nah, baru masuk kepada bahasan tentang syarah maqabar Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu. Dikisahkan bahwa dalam maqabar itu beliau berdiri 40 hari, begitu ya? Berdiri, tapi bukan berdiri dalam artian berdiri terus enggak, ya. Kalau berdiri itu maknanya adalah bukan berdiri kayak begini, bukan. Yang pertama berdiri itu bukan, ya, bukan ya. Itu malah yang lain lah itu mah ya. Tapi beliau bermukim itu beliau kadang-kadang ada duduk di situ, kadang-kadang tidur di situ, kadang-kadang melakukan aktivitas bersihin ruangan sekitar di situ. Itu namanya bermukim. Nah, kalau Bapak suka datang ke tempat-tempat kuburan para syekh, para masyayikh, kan ada kadang-kadang ada orang yang pada pojokan, di pojokan itu mereka bermukim di situ. Lagi pun aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta kepada apa yang dalam kubur. Tapi kalau yang meminta itu sudah salah, sudah musyrik gitu, ya sudah syirik, bahaya kalau begitu, ya. Dan kemudian dikisahkan bahwa dalam maqabar tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, ya, hadir. Kalau dibilang hadir secara fisik itu sesuatu yang irasional. Apa irasional? Gak maksud logika. Kenapa? Logikanya kan kita dalam fisik. Hadir masih di bumi. Rasulullah sudah wafat. Mungkinkah Rasulullah hadirkan dalam bentuk fisik? Tidak. Ya, tidak. Karena itu yang dihadirkan adalah ruhaniyahnya, ya. Yang dihadirkan adalah ruhaniyahnya. Bukan tangan kayak begini, Pak, bukan, ya. Apalagi kalau yang kayak begini, bukan. Ini adalah tangan secara fisik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Nah, karena ada sabda beliau, ya. Dari qala Abdullah bin Muhammad bin Abbas bin Abi Dunya fi kitab qarib ma'rifatul maut bi ziyarat al-ahya. Hadatsana Muhammad bin Auf, hadatsana Yahya bin Yaman, an Abdullah bin Sam'an, an Zaid bin Aslam, an Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma'akin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaqum. Ini enggak diharokatin, Pak. Untuk bisa bacanya enggak diharokatin butuh waktu. Belajar ilmu aku, ilmu amil, ilmu julumiah, ilmu sahab gitu. Ya, enggak sembarangan. Ya, coba baca sendiri. Ya, kalau ada ilmu gitu, kalau dia tak punya ilmu amil, ilmu julumiah, ilmu alat yang baik, bisa dia baca kan begitu. Maka memang belajar Islam itu emang agak sulit untuk belajar bahasa, jadi agak sulit begitu. Ya, saya ulang. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'amin rajulin yazuru qabra akhihi, tidak ada seseorang menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu indahu, dan duduk di sisinya, illa ista'nasa bihi, melainkan ia mendengarnya, si mayat ini ya, yang di dalam kubur mendengarnya, wa radda alaihi hatta yaqum, dan menjawab pertanyaannya hingga ia bangkit. Ya, jadi sebenarnya yang diziarahi itu tahu ada yang menziarahinya. Gitu. Bahkan ahli kubur membahas salah orang yang menyalaminya. Ya, ada sana Muhammad bin Qudamah al-Jawari, ada sana Mu'aid bin Isa al-Faraj, akhbar Hasim bin Sa'id, ada sana Zaid bin Aslam, Abi
Hurairah radhiyallahu ta'ala qala itmara ar-rajul biqabli akhihi ya'rifuhu sallama alaihi radda alaihi salam wa arafahu wa idza marra biqabri la ya'rifuhu sallama alaihi radda alaihi salam. Apabila seseorang melewati kuburan saudaranya yang dikenal lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Dan jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Gitu. Jadi panjenengan kalau siapa orang tua, maka orang tua yang kita datangi dan kita salam kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas salam. Jadi yang di dalam kubur itu ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membalas salam daripada kita. Begitu. Ya, ini hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian bahwa ketika Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mungkin 40 hari di Hujrah Syarifah di Madinah Al-Munawwarah, mungkin selama 40 hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dihadirkan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak ya. Jadi ada argumentasinya jelas hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang ini seperti itu. Begitu luas. Ya, yang pernah umroh, yang pernah haji tentu tidak akan pernah menghilangkan pengalaman berhaji dan berumroh. Ya, apalagi ziarah ke makam Nabi ini. Makam Nabi di sebelah mana? Di sini ada kubah hijau. Dari belakang ambil fotonya nih. Ya, ini dulu masih Nabi cuma segini. Ya. Coba lihat. Terus ya. Jadi ini yang di bawah kubah hijau inilah ada makam Nabi. Nah, dia nih pintu pagarnya. Makam Nabi, makam Abu Bakar As-Siddiq, makam siapa? Abu Bakar Khattab. Nah, kalau kita perjelas, tampil dari atas kurang lebih seperti ini denahnya. Para bapak dan saudara-saudara. Jadi ini makam Nabi Muhammad, masjid Nabi. Di titik-titik kita ada tiang-tiang, pilar-pilar, ya, pilar-pilar yang bertopang bangunan atau atap di atasnya. Makam Nabi itu di paling depan. Ini tadinya rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antara rumah Nabi atau makam Nabi sekarang dan mimbar Nabi, ya, tempat beliau berkhutbah, ini disebut dengan Raudhah. Raudhah ini di bawah Raudhah itu ada 9 tiang di situ. Ciri-cirinya ketahuan. Biasanya dikasih karpet hijau, tapi sekarang hijau semua karpetnya. Pokoknya ciri-cirinya ini aja nih. 9 tiang itu yang paling dekat dengan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mimbar Rasulullah sering berubah. Nah, kalau sekarang orang sholat itu para imamnya, ya, para sholat yang terdepan ini melalui mihrab Utsmani di sini, gitu, sholatnya. Gitu. Nah, ini kalau orang mau berziarah ke makam Rasul melalui Salam, Salam. Ya, mereka jalan pelan-pelan, terutama para lelaki. Kalau mau akhwat dari belakang, mereka berjalan sampai kepada tempat ini, sampai kepada makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang rumah Nabi, tepatnya di sebelah utara dari rumah Nabi, ya, karena kalau dari Madinah ke Mekah itu menghadap kiblatnya ke arah selatan, Pak. Karena Madinah itu lebih utara dari Mekah, jadi dia menghadap ke selatan. Kalau kita menghadap ke mana? Ke Mekah itu barat, tapi ada mencong ke kanan lagi, gitu ya. Kita mencong ke kanan lagi. Karena posisi kita di sebelah timurnya daripada Mekah.
lagi Fatimah, Hasan dan Husain dulunya tinggal di sini. Sebelah utaranya lagi ada Sufah. Sufah ini ukurannya kurang lebih sekitar 4 kali 6 meter saja. Ya, dan di sini para sahabat Rasul saat beliau berhijrah bersama dengan para sahabat itu yang dia tidak ada sanak saudara, tidak punya harta, mereka ditampung di sini, dikader oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi mudah-mudahan yang hari ini belum pernah sama sekali berumroh atau berhaji, dan kuatkan keinginan kita untuk bisa berhaji dan berumroh. Amin. Ya, ada yang belum? Asik belum. Pak Guru tidak ikut tes, sebagai itu tidak haji, ya. Oke. Nah, petugas haji yang PHD buat terlibat kemarin kawan kita Ustaz Kafi. Ustaz Kafi beliau sekjen PKRU Kota Tangerang, gitu. Jadi dapat berkah, ya. Alhamdulillah. Sudah berangkat? Sudah berangkat kemarin tanggal berapa? Tanggal 12 berangkatnya, ya. 15 ya, kuartalnya pada 12. Nah, Sehatul Qadir Jailani itu mungkin di sini Pak, sekitaran sini, gitu ya. Dan beliau lebih banyak di Sumpah, kadang-kadang juga di Hujroh Syarifah. Nah, zaman dulu, zaman Sehatul Qadir Jailani, Hujroh Syarifahnya belum seperti sekarang. Sekarang kenapa banyak di pelapis-pelapisnya? Karena zaman itu jasad Rasul itu banyak ada usaha-usaha pencurian terhadap jasad Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyak aja usaha orang untuk mencuri jasad Nabi. Ya, ada yang melalui dari bawah, gitu ya. Ada yang dari bagian naik, coba mencapai atau menggapai denah daripada makam Nabi Muhammad SAW. Tapi tergagalkan terus karena Allah menjaga jasad Rasulullah Muhammad SAW. Maka di makam Nabi itu selain makam Nabi Muhammad SAW itu dilapisi oleh dinding yang segi 5, ya. Kemudian di atasnya ada kubah kecil, lalu kemudian dibatasi oleh pagar yang sekarang. Makanya kayak kita lihat kalau dari jauh ada lubang, itu yang kita lihat adalah yang segi 5 itu. Agak susah kita melihat di dalamnya. Sama kalau kita jauh ke makam para sahabat di Puncak Surya Raya, gitu ya. Karena kan selalu tertutup. Yang kita lihat hanya tulisan aja makam sahabat atau makam sahabat sepuh. Tapi makamnya di balik tulisan itu, bukan yang di depan. Kalau yang di depan, yang paling kiri sebelah timur itu adalah makomnya Ibunda Sa'adah, ya, putrinya Pak Sepuh atau kakaknya Pak Sabano. Kemudian di sebelahnya ada Kiai Haji Nur Saiduddin, putra pertama Pak Sabano. Baru kemudian yang ketiga adalah Kiai Haji Nur Ubaroh. Itu yang kelihatan dari kita. Yang kelihatan di baliknya itu Pak Sabano sama Pak Sepuh. Itu kan. Jadi, nah itu seperti itu. Nah, buat Sehatul Qadir Jailani munajat di kawasan Hujroh Syarifah ini. Saya yakin beliau benar-benar hadir di depan makam Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa yang beliau katakan dalam munajatnya? Beliau berkata, "Dunubi kamil bariban hiya ada syukur ya.
besar dosaku bagaikan buih di lautan. Kayak gitu ya. Bahkan besarnya sebesar gunung Sam, bahkan lebih besar. Kalau itu terjemahannya ya. Tapi jika engkau memaafkan semua dosamu, kau anggap kecil, sekecil sayap nyamuk. Nah, kalau lebih seperti itu terjemahannya. Kalau mau kita lakuin juga, gitu ya. Kadang-kadang saya suka gitu ya, suka bikin saya sendiri gitu untuk menerjemahkan saya ini. Ini luar biasa, Bapak. Coba lihat, dosaku bagaikan buih di lautan, bahkan lebih banyak. Seperti gunung Sam, bahkan lebih besar. Tetapi jika kau yang maha mulia memaafkan, anggapanmu itu bagaikan sayap nyamuk. Kalau orang sudah menerjemahkan al-bu'udi ini adalah nyamuk yang sangat kecil. Apa yang sangat kecil? Rampok. Kalau Banten bilang rampok itu nyamuk di sawah yang paling kecil yang tidak kelihatan, tiba-tiba bikin kita sakit gigitannya itu. Nah, anggapan Allah ketika Allah ridho kepada orang-orang yang dikehendakinya, maka dosa-dosa mereka itu dianggap oleh Allah sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sayap nyamuk. Nyamuk yang kecil itu. Masya Allah, itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Cuma sekarang kita terhadap dosa yang sudah kita miliki, yang sudah kita perbuatkan, yang jangan menyadarinya. Proses segitu beliau seorang alim, beliau adalah suci, beliau adalah orang yang begitu banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mengakui dosanya yang sangat besar, dosanya yang sangat banyak. Masya Allah, ya. Nah, kalau kita nggak kayak beliau, udah banget disebutnya joredan, ya tahu joredan Pak? Ya, sudah pasti tahu joredan. Jadi hulu, ya sombong, kiper dan lain-lain lah. Ya, predikat-predikat sebagai orang yang nggak tahu malu, gitu ya. Maka bolehlah juga kiranya syair ini kalau dalam salat hajat bapak-bapak atau salat taubatnya bapak-bapak itu dalam sujudnya, dalam kolbu masing-masing disebutkan syair ini. Ini membuat kita menjadi lebih terenyuh, gitu kan? Ya, mudah-mudahan ya. Nah, barulah kemudian ketika beliau menyebutkan syair ini, fi hadatil mu'ti ruhi kuntu ursiluha tuqabilu amra'ani wa hiya ibadi wa hadhihi nawbatil asbab qad hadarat faqdud yaminaka kaifa hawabiha syafati. Jadi saat itulah kemudian tangan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera digenggam oleh beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah dan diletakkan kepada ubun-ubunnya atau kepada dadanya? Ubun-ubunnya ya? Masya Allah. Nah, ini bukan sesuatu yang mustahil Pak, ya. Apabila kita mampu satu frekuensi dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Cuma kita jarang satu frekuensi dengan beliau. Kenapa? Mungkin zikir kita belum sampai kepada makhluk itu, ya. Kita baru pada lapisan di luarnya saja. Sementara beliau sudah sampai kepada sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut
hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah diskusi ada ya diskusi kuliah seperti ini. Badaitu fi jawbina ada qasran. Aku membangun jauhnya fisiknya ada qasran, ada istana. Ya ini tuh bagaikan rumah badan kita ini, bagaikan istana. Wa fil qasri sadran, di dalam badan kita ini, dalam tubuh kita ini ada disebut qasr, ya apa? Ada sadran, dada, terjemahan sadran itu. Jadi lapisan terluarnya itu sadran, dada. Wa fil sadri qalban. Nah, maksud di dalam sadr itu adalah qalban. Qalban itu kan berarti dia ruh, ya. Berarti dia ruh. Dia di dalam jasmani kita ada ruh, lapisan terluarnya yang menjadi pusat kesadarannya adalah qalbu, gitu. Wa fil qalbi fu'adan, di dalam qalbu ada fu'ad. Jadi fu'ad itu adalah lapisan di dalam qalbu. Kalau kayak kulit bawang, ya atau bawang pisang ada lapisan-lapisan gitu. Ya, lapisan setelah qalbu adalah fu'ad. Wa fil fu'adi syarafah atau sahofah. Di dalam fu'ad ada syaraf. Kalau orang Yaman bilang syaraf menjadi segaf, gitu ya. Maka ada nama segaf. Wa fil syaraf lafaz atau lubang, dalam syaraf ada lub. Wa fil darbi atau fil lubi syirra, di dalam lub ada sir. Wa fil syirri anak, di dalam sir ada aku dalam artian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah membuat lapisan-lapisan yang ini menjadi terjernihkan, menjadi terkelupas satu persatu sampai kepada lapisan intinya adalah sir. Itu. Kita baru sampai pada tahapan di sini setelah mendapatkan takdir-tikir. Entah sudah terkelupas atau belum lapisannya. Ya. Kalau dia terkelupas, apa emanasinya, apa bentuk wujudnya bahwa dia lapisan luarnya sudah terkelupas. Antara lain adalah disebut dengan fana'ul af'al, perubahan perilaku. Ya, fana'ul af'al yang tadinya dia kibar, sombong, yang tadinya dia sombong, gitu. Kalau setelah dikir, kibarnya hilang, sombongnya hilang. Ya, anak khairul minhunya hilang. Gitu. Kalau masih ada, nah berarti belum. Ya, jadi udah banyak, tapi merasa lebih baik, lebih bagus, lebih unggul dari orang lain, berarti belum sampai. Belum sampai kepada hakikat tasawuf itu sendiri. Karena tasawuf itu adalah dalam rangka mengenalkan diri, tapi menghadirkan Allah, memahamkan diri kita pada benar, lalu mengadakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Kalau itu belum terjadi, berarti masih ada ilang-ilangnya, masih ada halangan-halangannya. Itu yang membuat kita susah untuk langsung satu frekuensi dengan, jangankan satu frekuensi dengan Rasulullah, satu frekuensi dengan sahabat-sahabat kita yang sudah bagus kualitas Qurannya, aja belum juga satu frekuensi dengan mursyid kita, gitu, ya. Karena kemursidan itu ya frekuensi syirnya itu sudah mirip, bukan sudah mirip, sudah satu frekuensi dengan frekuensi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau menjadi mursyid. Gitu. Kalau kita masih kolbuannya masih belum bisa terbersihkan kotoran-kotorannya, gitu. Ya, apalagi kalau sudah membersihkan apa yang dalam fuad, apa dalam sarung, apa yang dalam lub, masih banyak PR kita, Pak. Makanya kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh
pokok itu yang selalu kita lakukan, itu istiqomah kita lakukan, insya Allah dari waktu ke waktu pelan-pelan akan kebersihan. Nggak langsung Pak, nggak kayak makan cabai. Kalau makan cabai kan langsung kena pedas nih. Nah, kalau kita enggak berproses sampai kalau lama-lamanya itu perubahan kayak tidak terjadi pada diri ini. Akhirnya bosan dia. Kenapa? Karena kalau dia terusnya dalam keadaan tiba-tiba lama-lama gitu. Iya. Semua orang kita satu-satu sama waktu masuk ke PKN tiba-tiba yang satu udah jalan tentang tapi ada musim yang lain. Ya, wah, berdoa kalau dia ya, irian itu jangan sampai terjadi Pak. Ya, masing-masing orang punya rezekinya, masing-masing orang punya jodohnya, masing-masing orang punya kesempatan yang berbeda, gitu ya. Baik, jadi istiqomah saja dalam zikir kholiknya, zikir jalan, zikir hadiah, zikir khataman, zikir manakibat. Kalau perlu ditambah dengan riado yang lain, silakan. Ya, sebagai penguat. Ya. Bisa kalau ditambah dengan saumnya, semasa Kamis, boleh. Cuma kajian dulu sama orang yang berhak memberikan. Ditambah mereka tiap malamnya ada, silakan. Ya, ada yang lain sampai tidak tahu. Nanti tidur sama tidak tahu. Kita mulai selama rumahnya balas dendam ini malah tidur. Iya, kata-kata dia malam minggu, ya kan? Mulai sama rumah. Besok kan Senin Selasa di rumah terus tidur. Artinya kita masih akan PK gitu ya, dalam apa namanya, dalam laku ini kita masih akan PK, gitu, masih belajar. Syukur alhamdulillah udah mampu istiqomah, zikir jalan, zikir hobi, dan zikir hasanah, zikir manakibat. Syukur udah mampu istiqomah. Nah, nanti di lain waktu dan bisa kita ketemu lagi ya Pak ya. Ini kalau mau berdoa panjang ini Pak, butuh 2 jam Pak. Saya rasa itu ya, yang saya tadi dikasih apa namanya pesan oleh panitia, kita sebelum juhur sudah selesai, maka saya rasa cukup bahasan ini ya. Kembali bahwa pertama ziarah itu memang awalnya dilarang oleh Rasul, tapi kemudian diperintahkan. Tujuannya zikrul maut ya. Yang kedua, bahwa argumentasi berziarah sudah saya jelaskan tadi ya. Ada hadis yang termaktub dalam kitab Al-Ruh yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu kemudian berfrekuensi dengan Rasulullah, berfrekuensi dengan para musyrik kita, berfrekuensi dengan orang-orang soleh lainnya, maka kita harus bermujahadah untuk banyak latihan Tuhannya. Demikian yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya maksimalkan. Allahumma waffiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslim